Salam sidang jemaat Tuhan yang terkasih. Bersyukur atas kasih Tuhan, bersyukur juga atas anugerah Tuhan, bersyukur juga atas kebaikan Tuhan yang kita rasakan hingga saat ini. Kita dapat bertemu dalam renungan kita hari ini. Mari sidang jemaat Tuhan persiapkan hatinya. Kita akan merenungkan firman Tuhan. Saya yakin percaya lewat renungan kita ini kita akan dikuatkan dan kita akan memperoleh suatu hikmat daripada Tuhan untuk menjalani kehidupan kita, dan kehidupan kita menjadi berkat untuk orang lain. Namun sebelum kita masuk dalam renungan kita memuji Tuhan. Kita katakan kepada Tuhan, rohmu yang hidup, yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Membuka hati kekamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Firman Tuhan untuk hari ini dari kitab Zakaria pasal 9 ayat 1 sampai 8. Dan kira firman Tuhan, ucapan ilahi, firman Tuhan datang atas negeri Hadrak dan berhenti di Damsyik, sebab kepunyaan Tuhanlah kota-kota Aram serta segala suku Israel, juga Hamat yang berbatas kepadanya, pula Tirus dan Sidon. Sekalipun mereka sangat bijaksana, Tirus mendirikan tembok benteng bagi dirinya dan menimbun perak seperti debu dan emas seperti lumpur di jalan. Namun sesungguhnya Tuhan akan membuat miskin dan akan melontarkan kekuatannya ke dalam laut, dan kota itu sendiri akan habis dimakan api. Askeron akan melihatnya lalu takut, juga Gaza lalu gemetar sangat. Ekron pun, sebab harapannya sudah kandas. Dari Gaza raja akan binasa, dan Askeron tidak akan didiami lagi. Di Asdod akan diam keturunan campuran, dan kemenggahan orang Filistin akan kulenyapkan. Aku akan melenyapkan darah dari mulutnya dan kejijikan dari antara giginya, dan yang tinggal dari mereka pun akan menjadi kepunyaan Allah kita. Mereka akan dianggap seperti suatu kaum di Yehuda, dan orang Ekron seperti orang Yebus. Aku berkemah dekat rumahku sebagai pengawal terhadap mereka yang lalu lalang. Tidak akan ada lagi penindas mendatanginya, sebab sekarang aku sendiri telah mengindahkannya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Tema kita pada hari ini adalah Tuhan berkuasa atas seluruh bangsa. Sidang jemaat Tuhan yang terkasih, dalam nubuatnya Zakaria menegaskan bahwa semua bangsa adalah milik Allah. Kita tadi sudah bicara yang pertama, Allah berkuasa dan berdaulat terhadap semua bangsa di dunia. Sekali lagi, karena mereka semua adalah kepunyaan daripada Allah. Pada masa itu bangsa-bangsa mempunyai dan menyembah dewa-dewanya sendiri. Namun sesungguhnya semua bangsa itu adalah milik Allah. Karena itu, sidang jemaat Tuhan, Allah memiliki wewenang mutlak untuk melakukan apa yang dianggap baik bagi bangsa itu. Sidang jemaat Tuhan, Allah akan memiskinkan Tirus
dan menghabiskannya dengan api. Kata Filistin seperti Askelon, Ekron, Gaza, Askelon, dan Asdod juga akan merasakan hukuman Allah. Allah juga akan melenyapkan persembahan korban orang Filistin. Meskipun mereka tidak mengakui Allah sebagai Tuhan, namun pada akhirnya mereka akan menjadi milik Allah sendiri. Mereka akan dianggap kaum Yehuda, dan orang Ekron digambarkan seperti orang Yebus. Inilah kabar baik nubuat ini. Mereka semua menjadi milik Allah. Ya. Semua bangsa milik Allah. Ungkapan seperti suatu kaum di Yehuda dan orang Ekron seperti orang Yebus memperlihatkan sidang jemaat Tuhan betapa Allah juga mengasihi bangsa lain. Di dalam penghukuman karena telah bertindak melawan Allah, menyembah Allah lain dan menindas umat pilihan Allah, ada anugerah yang disediakan Allah untuk mereka. Orang Yebus pada masa Yosua diperbolehkan tinggal di tengah kaum Yehuda di Yerusalem, bukan sebagai orang yang ditaklukkan, melainkan sebagai orang yang sederajat, ya, karena Allah mengasihi semua bangsa. Dalam nubuat ini jelaslah Allah tidak bersikap sewenang-wenang, sesuka hatinya sebenarnya. Kalau bisa sebenarnya Allah mau dilenyapkan sebenarnya, tapi Allah tidak mau karena Dia murah hati. Di balik hukuman yang disiapkannya untuk mereka, Allah memberikan anugerahnya. Allah memberi kesempatan bagi bangsa lain menjadi umat miliknya. Coba kita bayangkan sedang jemaat Tuhan, jika Allah ini setiap orang menjadi miliknya, maka orang Kristen pun harus bertindak demikian. Jika Allah sebenarnya mau menghukum mereka pun Allah mau. Itu tidak berat sebenarnya, gampang sekali sedang jemaat Tuhan. Pekabaran Injil harus dilakukan sedang jemaat Tuhan sebenarnya dengan penuh ketulusan. Jangan sampai cara pekabaran Injil malah membuat orang tidak merasakan kasih Kristus, malah mereka merasakan suatu tekanan. Tidak boleh sebenarnya. Mereka harus merasakan bagaimana kasih Kristus, kasih Allah di setiap bangsa harus dirasakan sebagai jemaat Tuhan. Karena Allah, Tuhan Yesus mengasihi segala bangsa dan berkuasa atas mereka. Ingat sedang jemaat Tuhan, semua bangsa adalah milik Tuhan. Tuhan berhak melakukan apapun sebenarnya, tetapi Tuhan memberikan kesempatan kepada manusia untuk mengelola bangsa-bangsa ini. Apakah mereka mengarahkan bangsa itu kepada keduniawian kah, atau mengarahkan bangsa itu kepada Tuhan, mengenal Tuhan, menyembah Tuhan? Ini yang penting. Sebenarnya Tuhan Allah, Tuhan Yesus Kristus mau segala bangsa datang kepadanya. Makanya di Amanat Agung dikatakan, jadikan semua bangsa muridku. Karena Tuhan Yesus Kristus mengasihi dan berkuasa atas segala bangsa. Oleh sebab itu siapa jemaat Tuhan, kabarkanlah kabar baik ke segala bangsa melalui diri kita, hidup kita. Selama Tuhan memberikan kita hidup, berikan yang terbaik, kabarkan kabar baik itu ke segala bangsa, agar bangsa-bangsa pun merasakan kasih Tuhan, merasakan anugerah Tuhan, merasakan juga keselamatan yang daripada Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur firman Tuhan yang mengajari kami bahwa segala bangsa adalah milik Tuhan, dan Tuhan Allah, Tuhan Yesus berkuasa atas segala bangsa dan mengasihi segala bangsa. Kami mau Tuhan seluruh hidup kami ini dipakai oleh Tuhan. Kami mau juga melihat ya Tuhan, segala bangsa dimenangkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan di seluruh bangsa dan dunia ini. Terima kasih untuk firman-Mu hari ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus berdoa. Amin.